Baik, selamat pagi untuk seluruh peserta acara ngopi pagi ini. Sudah pukul 9 lewat sedikit. Alhamdulillah narasumber sudah hadir bersama kita dan peserta sudah partisipan saat ini alhamdulillah sudah bergabung sekitar 143 orang ya. Oke, kita akan segera mulai aja acara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di acara ngopi pada pagi hari ini. Ngopi ngobrol santai peningkatan kompetensi. Acara pada pagi hari ini di Kamis 8 Juli 2021 ini merupakan ngopi edisi ke-7. Acara ngopi ini digagas dan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon atau lebih mudahnya biasanya disingkat Bapelitbangda Kota Cirebon. Acara ini merupakan media diskusi santai dengan narasumber dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain. Topik-topiknya tentu saja topik-topik yang mencerahkan untuk meningkatkan kompetensi seluruh peserta yang hadir di acara ngopi ini. Dan pada pagi hari ini kita menghadirkan satu topik yang sangat menarik dan tentunya lekat sekali dengan keseharian kita terutama di saat pandemi. Terlebih di saat PPKM seperti ini, banyak yang bekerja maupun belajar dari rumah, kita banyak mengakses media digital, baik media sosial maupun internet dan yang lainnya, sehingga isu mengenai cyber security awareness dan juga bijak bermedsos dan meminimalisasi akses keterbukaan informasi tentunya merupakan satu informasi yang sangat kita butuhkan pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga sudah bergabung di pagi hari ini kedua narasumber kita. Di pagi hari ini untuk topik yang pertama nanti Cyber Security Awareness akan disampaikan oleh Dr. Septiansyah Dwi Putra. Mungkin nanti akan kita paparkan saat akan paparan nanti mengenai biodatanya. Beliau merupakan Ketua Pusat Studi Cyber Security dari Politeknik Negeri Lampung. Selamat pagi Pak Septa, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mengisi acara ngopi pada pagi hari ini. Pagi teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, Dr. Kartono SE MSI, yang nantinya akan menyampaikan topik bijak bermedsos dan minimalisasi akses keterbukaan informasi. Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Unswagati Cirebon. Selamat pagi Pak Kartono. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu, Pak Septa, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan alhamdulillah juga kepada Pak Kartono, Pak Septa, dan juga seluruh partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Ini ada rekan-rekan dari Bapelitbangda sendiri, kemudian juga dari dinas-dinas yang lain, serta rekan-rekan mahasiswa dari Unswagati, selamat pagi. Atau mungkin juga ada yang dari Politeknik Negeri Lampung, selamat pagi dan selamat bergabung. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, Kepala Bapelitbangda Kota Cirebon berkenan hadir di pagi hari ini dan tentunya akan menyapa kita semua sebagai pembuka. Selamat pagi kepada Pak Kaban, dipersilakan Pak Kaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mbak Nia? Jelas ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang luar biasa, sangat memprihatinkan. Tentunya untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah atau kena terdampak dari COVID, mudah-mudahan segera dipulihkan kembali. Yang terhormat, narasumber yang keren-keren nih, jauh dari sana, dari Lampung. Terima kasih nih Pak Dr. Septa ya, sehat-sehat, salam kenal. Pak Dr. Kartono juga ini dosen kami di Cirebon, keren. Ini indahnya Indonesia. Teman-teman partisipan di acara ngopi, terima kasih atas
bergabungnya di acara yang kami gagas. Sebenarnya acara ini bukan milik kami saja, tapi milik kita. Saya memposisikan ini adalah hajat kita semua. Jadi partisipannya tidak hanya dari kalangan pemerintah saja, kami juga seluruh masyarakat termasuk dinas-dinas yang ada. Konsepnya adalah untuk sharing transfer of knowledge. Tematik tadi saya bilang Mbak Nia sebagai moderator, terima kasih nih moderator keren juga nih dari aslinya dari Jepang Mbak Nia, cuman Jepangnya di pinggiran di sini. Teman-teman sekalian, sebelum acara mulai, pertama saya aturkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Mudah-mudahan kontribusi teman-teman narasumber bisa bermanfaat buat kami semua, buat kita semua. Acara ngopi ini tadi sama oleh moderator digagas untuk bagaimana kita di era pandemi ini karena konsepnya ngopi ya, ngobrol online peningkatan kompetensi. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti sama oleh narasumber sedikit banyak kita akan bertambah kompetensi yang kita miliki. Yang kedua, saya beberapa tahun yang lalu ketika jadi Kepala Dinas Kominfo pernah menyelenggarakan Pak Septa namanya IDSecon, Indonesian Security Conference. Nah itu waktu itu seluruh Indonesia kami undang walaupun tidak diindikan, ya sempat waktu itu kepolisian sempat nanya-nanya ini apa tuh pada hacker pada kumpul dan lain sebagainya. Seolah berbicara tentang apa security apa itu para hacker dikonotasikan sesuatu yang tanda petik negatif atau apa-apa. Padahal dari event tersebut kami alhamdulillah dapat pemenang pertemuan dari Yogyakarta. Dan di Yogyakarta waktu itu langsung di-hire oleh Kominfo Jabar. Ini juga jadi hikmahnya teman-teman, sesuatu yang kami lakukan mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kedua, sekedar menyampaikan informasi juga, menyampaikan informasi bahwa kami di BP4D atau di Bapelitbangda yang tersampaikan oleh Mbak Nia dari moderator, kami ada beberapa program yang insya Allah kolaborasi dengan teman-teman perguruan tinggi dalam rangka MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Salah satu programnya ya tadi ini ngopi, ngobrol online peningkatan kompetensi, dan satu lagi yang kami gagas adalah Intelex, International Learning Experience. Jadi kami ingin memberikan pengalaman belajar internasional kerjasama dengan salah satu fakultas dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Bahasa Inggris. Karyawan-karyawati kami dari mulai struktural sampai security secara sukarela ikut untuk diajarin bahasa Inggris. Itu termasuk wawasan-wawasan yang konsepnya global. Kami kemarin sudah ini juga dengan KJRI Houston, Amerika Serikat, dan insya Allah teman-teman semua kita tinggal tunggu tanggal mainnya nanti dalam rangka ngopi sekaligus juga intelek akan kami hadirkan teman-teman dari Houston, Amerika Serikat untuk membuka wawasan kita semua tentang wawasan yang sifatnya tidak hanya lokal, regional, nasional, tapi juga insya Allah dalam rangka membuka wawasan secara global. Tidak lama yang bisa saya sampaikan, terima kasih nih Pak Septa, Pak Kartono, mudah-mudahan selalu sehat-sehat semua. Jadikan forum ini teman-teman partisipan ya, alhamdulillah ini rekor nih, luar biasa 172 partisipan. Terima kasih teman-teman dan insya Allah akan bertambah. Biasanya ini dari Bali juga Pak Joko gabung, dari kabupaten kota lain juga gabung. Mudah-mudahan terus kita bisa mengkolaborasi potensi yang kita miliki. Terima kasih, selamat berdiskusi. Saya monitor sambil disposisi surat-surat. Sukses semuanya. Moderator dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Kaban. Itu tadi pengantar dari Kepala Bapelitbangda, Bapak Iing Daiman MSI. Beliau juga sebelum di Bapelitbangda memang pernah menjadi Kepala Dinas Kominfo. Jadi topik ini tentunya tidak asing dan semoga mengawali dari pertemuan pagi ini, kedepannya akan berkembang lagi topik-topik selanjutnya maupun bentuk-bentuk event yang lain untuk peningkatan kompetensi kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan segera memasuki materi utama ngopi pagi ini. Topik yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Septa Fiansah Dwi Putra mengenai Cyber Security Awareness. Untuk biodatanya
Oke, mungkin akan kita tayangkan sedikit gambarannya. Dr. Septa, mungkin panggilannya Pak Septa ya Pak ya, untuk lebih mudahnya di momen ini, atau mungkin Pak Dwi atau yang lain Pak? Septa aja Bu. Pak Septa, oke, Pak Septa ya, memang akrabnya biasa dipanggil Pak Septa ya. Baik, Dr. Septa ini merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung ya Pak. Untuk magisternya juga di Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk undergraduate-nya dari Universitas Lampung Unila, dan memang sudah sangat concern dengan topik seputar cyber ya Pak. Kalau kita lihat ini dari biodata Pak Septa, ini adalah biodata yang diambil dari salah satu terbitan Springer ya Pak, yang judulnya Combating Security Challenge in the Age of Big Data. Jadi memang sudah tidak jauh-jauh, alhamdulillah pagi ini satu kesempatan yang luar biasa untuk kita semua. Kita akan mendapatkan sharing ilmu dan pengalaman dari pakarnya. Dan selain sekarang sebagai dosen ya Pak di Politeknik Negeri Lampung, tadi juga Ketua Pusat Studi Cyber Security di Politeknik Negeri Lampung. Dan juga Pak Septa ini mempunyai pengalaman sebagai Network System Engineer ya Pak. Juga ada beberapa kursus tentang Cyber Security di Security Academy Nederland, dan juga program Enhancement of Cyber Security for Indonesia di Korea ya Pak. Dan untuk organisasi saat ini tergabung di Pusat Studi Keamanan Informasi Politeknik Negeri Lampung, dan juga Cyber Security Center di Institut Teknologi Bandung. Jadi gimana Pak Septa? Oh, saya pikir ada masukan lain. Oke, itu tadi beberapa gambaran mengenai biografi Dr. Septa. Dan selain itu, Dr. Septa ini juga memiliki sertifikat internasional keahlian Cyber Security Operation dari Cisco ya Pak. Ini ada beberapa sertifikat, cukup panjang kalau dibacakan Pak. Mungkin nanti kalau memang perlu di-share, Pak Septa bisa menceritakan beberapa hal yang penting. Dan di tahun 2018 pernah menjadi delegasi Indonesia mewakili Kemenkominfo dan ITB dalam kegiatan pembahasan masalah keamanan informasi ASEAN di Manila, Filipina, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Itu tadi sedikit gambaran saja. Saya rangkum karena mungkin ini terlalu panjang ya Pak CV-nya. Dan untuk kesempatan pagi ini nanti paparan dari Dr. Septa, mungkin waktunya sekitar 15-20 menit, cukup Pak Septa? Karena mungkin nanti peserta kita, partisipan kita banyak, banyak yang ingin bertanya Pak dan diskusi. Mungkin nanti kita alokasikan sisa waktunya untuk diskusi. Boleh. Tanya jawab ya Pak ya. Sedikit informasi untuk partisipan, nanti untuk pertanyaan boleh disampaikan melalui chat. Nanti akan dibacakan saat sesi diskusi. Karena biasanya kalau nunggu selesai ada yang suka lupa lagi Pak. Jadi barangkali ketika paparan nanti punya hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan melalui chat. Mungkin itu sebagai gambaran. Untuk selanjutnya kepada Dr. Septa dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Mangga Pak. Baik, izin share screen ya. Iya, silakan Pak. Oke, terlihat jelas? Suara saya juga mudah-mudahan terdengar jelas ya? Jelas Pak, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah di masa sulit seperti ini, di masa pandemi, kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul, bahkan esensi dari jarak pun terpisahkan gitu ya. Saya dari Lampung, bahkan dari rumah, bisa ngobrol dengan teman-teman semua yang berada di rumah, yang sekarang juga sedang PPKM ya di Jawa Bali. Kebetulan Bandar Lampung juga saat ini sedang PPKM mikro. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah ini, dan sama-sama kita doakan teman-teman atau rekan-rekan yang sedang mengalami musibah cepat diberikan kesembuhan. Amin.
Alhamdulillah juga saya dapat kesempatan yang terhormat buat kami di Pusat Studi Cybersecurity Politeknik Negeri Lampung untuk berbagi, untuk saling share mengenai topik ngobrolin yang santai-santai tapi sebenarnya serius, namanya cybersecurity awareness gitu ya. Kesadaran kita untuk di dunia cyber itu gimana? Nah, saya sih pengen ngajak yang gampang aja nih. Nanti coba teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, dari level usia manapun itu kayaknya lebih kena. Nanti teman-teman coba buka www.google.com/maps/timeline. Nanti link ini nanti coba dilihat di handphone masing-masing. Akses saja dari Android masing-masing. Kita akan diskusi dari sini nih. Nanti sambil dibuka, mungkin 1-2 orang bolehlah dibuka nanti ya. Sambil yang lain buka juga ya Pak, peserta saya juga sambil buka nih Pak. Oke. Boleh, saya buka punya saya kira-kira gitu. Pasti ada semua kita adalah menggunakan fitur ini. Hampir semuanya, hampir semua yang menggunakan device Android atau smart devices pasti pakai layanan ini. Nah, kita lihat sini. Apa yang kira-kira berbahaya sekarang, atau apa kira-kira fitur yang sebenarnya menurut kita membantu ternyata itu juga punya vulnerability, itu membahayakan kita juga sebenarnya. Kita lihat ya. Nah, coba saya pengen tanya di mana kita ini tahun 2021, kita 2 tahun yang lalu. Sekarang tanggal 8 bulan 7, kita ke 2019 bulan 8 bulan Juli, kita tanggal 7, kita mundur ke 2 tahun yang lalu. Pak Septa, mohon izin ini, ada yang menanyakan tadi linknya katanya kalau boleh di-share lagi. Boleh. Mungkin beberapa kurang jelas teman-teman partisipan ini. Oke. Ini timeline ya Pak ya, jadi www.google.com Maps timeline ya. Oke, timeline. Mungkin timeline. Nanti bisa nanti akan di-share di chat ya. Baik, kepada teman-teman partisipan silahkan bisa coba membuka. Silakan Pak Septa dilanjut. Oke, kita lihat lagi nih, Saya cek aja deh lebih jauh lagi deh, 2018 ya malahan. Saya mau di tanggal 28 Februari 2018. Itu udah berapa tahun yang lalu tuh? Hampir 3 tahun yang lalu gitu ya. 3 tahun yang lalu penyedia layanan semua orang pakai, semua orang tahu Google, bahkan mungkin menurut saya dari seluruh presiden di dunia pun pasti tahu dan pakai gitu ya. Minimal di keluarganya ada yang pakai gitu ya. Kita lihat di sini. Google mengambil data kita, bukan mengambil ya. Kita memberikan data. Nah, konteksnya dibalik tuh. Kita memberikan data secara sukarela untuk Google. Untuk Google. Ini data saya nih. Ini data saya. 28 Februari 2018 saya berkendara sejauh 149 km gitu ya. 149 km, kemudian mengemudi. Kemudian saya ke rumah, saya nggak tahu ini kenapa ada foto rumah saya di sini. Ini rumah dinas di kampus. Ada fotonya, saya nggak tahu kenapa bisa ada. Kemudian saya ke rumah sakit jam 14.11 dengan nyetir sejauh 4 km. Kemudian saya pergi ke salah satu tempat. Kemudian saya belanja di salah satu minimarket. Di jam malam, karena kelaparan jam 8 malam, saya cari bubur ayam. Saya cari bubur ayam di dekat Puldamri gitu ya, di Raja Basa, Benar Lampung. Kemudian lanjut lagi, ternyata saya mengemudi sejauh 64 km selanjutnya. Kemudian saya ke Bakauheni. Kira-kira menurut teman-teman semua, apakah ini fitur yang membantu kita? Ataukah ini sebenarnya hal yang membahayakan kita nggak sih? Ini tanpa disadari, mungkin ada beberapa yang belum menyadari hal ini gitu. Menurut teman-teman semua, kira-kira apakah ini berisiko untuk keamanan kita masing-masing? Ataukah kita memberikan data kita secara sukarela? Nih, bahkan sampai foto-foto aja ada. Foto-foto.
foto-foto invoice, foto-foto kota, saya nggak ngerti ini. Tanpa disadari, mungkin tanpa disadari, mungkin ada yang sudah sadar, bagus gitu ya, awareness-nya bagus. Nah, kira-kira seperti ini. Bahkan tanpa disadari ada foto anak saya juga di dalam fitur ini. Kira-kira gimana tuh? Nanti kita sambil diskusi ya, kita sambil diskusi di situ. Nanti teman-teman bisa cek lagi di halaman ini. Nanti kita ngobrol diskusi setelah presentasi ini. Tapi yang jelas saya bilang gini, inilah teknologi informasi, inilah dunia cyber gitu ya, di mana keamanan berbanding terbalik dengan rasa nyaman. Gitu ya. Kalau kita merasa tidak nyaman, berarti ada yang aman. Gitu ya. Gini dibalik, berarti kalau kita merasa tidak nyaman, berarti itu aman. Contohnya gini, kalau teman-teman di handphonenya itu pakai password yang aneh-aneh tuh, pattern yang aneh-aneh, yang ruwet banget, yang bahkan bisa lupa gitu. Itu sangat tidak nyaman pastinya. Tapi nilai keamanannya tinggi gitu ya. Berbanding terbalik lagi, kalau tidak pakai password gitu ya, tidak pakai password nyaman kan, tinggal buka handphone, tinggal jalan, tinggal pakai. Gitu. Tetapi lebih apakah aman gitu ya? Tentunya tidak. Gitu. Nah, itulah teknologi informasi sekarang gitu ya. Nilai keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Gitu. Jadi kalau Anda merasa sesuatu ada yang nyaman, berarti itu ada sesuatu yang tidak aman. Nah, kira-kira gitu. Nanti ngobrol lagi ya di ngomongin konsep ini. Kemudian semua orang suka nanya kadang-kadang, memangnya beneran ya dunia cyber itu ada serang-serangan gitu, ada kirim-kiriman data, ada perang-perangan gitu di dunia cyber. Apakah memang trennya sekarang perangnya seperti itu gitu? Apakah perang secara menggunakan senjata api gitu ya udah nggak ada lagi gitu. Apakah memang ada nggak sih sebenarnya? Itu yang kadang-kadang kita suka bertanya ya. Ini saya coba liatin satu tampilan gitu. Apakah we are under attack gitu ya? Apakah negara kita sedang diserang atau enggak gitu? Kita bisa lihat di sini. Ini petanya dunia gitu ya. Kita bisa lihat di sini gitu ya, di sebelah kanan. Ada top targeted countries gitu. Saya nggak tahu kenapa negara-negara kecil gitu, negara-negara yang sedang berkembang itu menjadi objek serang. Ada negara Nepal, Mongolia, Angola, Indonesia gitu, Bolivia. Nah, kita menjadi target yang cukup besar sekali. Ini real nih, ini real saat ini. Ini yang dicatat oleh Checkpoint gitu ya. Checkpoint itu salah satu lembaga. Di sini kita bisa lihat gitu ya. Amerika sedang menyerang Rusia, Amerika lagi serang Turki, Hong Kong sedang diserang dan menyerang siapa nih? Kelihatan tadi. Ini ada serang-serangan nih. Ini nggak tahu nih Amerika kenapa menyerang Israel gitu. Jepang menyerang Zimbabwe. Ya ini dunia sekarang gitu. Ini bukan negara merepresentasikan negara menyerang negara ya, bukan. Bukan peperangan antar negara enggak, tetapi ada penggunanya di salah satu negara tersebut sedang melakukan serangan terhadap cyber gitu. Nah, yang lebih krusial lagi sebenarnya yang perlu kita catat adalah jangan-jangan kita sedang diserang. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak ketahui. Jangan-jangan kita ini menjadi targeted, tapi kita nggak sadar nih. Nah, itu yang lebih bahaya. Kemudian ada lagi yang lebih krusial lagi adalah jangan-jangan kita dijadikan alat namanya proxy gitu ya. Proxy war gitu kalau kita sering dengar. Komputer kita dipakai orang lain untuk menyerang orang lain yang lagi gitu. Jadi kalau tersangkalnya atau orang yang dituduhkan mungkin perangkat kita gitu, atau komputer kita atau handphone kita atau TV kita di rumah gitu yang menyerang. TV sekarang bisa internet ya. Jadi jangan-jangan kita lagi yang menyerang tanpa kita sadari gitu. Karena ketidaktahuan kita, komputer kita dikendalikan orang, handphone kita dikendalikan orang, TV kita dikendalikan orang, kemudian perangkat yang dikendalikan tadi dipakai untuk menyerang orang lain. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya. Dulu kita pernah terkenal Indonesia adalah sumber penyerang gitu. Sebenarnya bukan gitu. Jadi sebenarnya yang benarnya adalah di dunia itu adalah Indonesia komputernya diserang dan dipakai oleh negara lain untuk menyerang gitu. Nah, kita bangga dengan itu. Oh, kita negara penyerang terbesar di dunia. Waktu itu pernah di tahun 2018-19. Ternyata direvisi gitu ya. Di 6 bulan kemudian sebenarnya perangkat kita kena serang gitu. Perangkat orang Indonesia dipakai oleh orang lain untuk menyerang negara lain. Kira-kira seperti itu. Krusialnya lebih parah lagi gitu ya. Saat kita yang pertama kita tidak sadar, kedua disadarinya setelah berbulan-bulan kalau kita adalah diserang oleh orang lain dan menyerang komputer lain. Nah, untuk beberapa tips saja untuk melindungi kita sebagai pribadi dulu atau melindungi personal data kita,
ada beberapa data yang perlu kita lindungi sebenarnya, nggak boleh kita umbar-umbar, nggak boleh kita share ke media sosial gitu. Contohnya adalah data kesehatan, gitu, medical record. Di Indonesia belum sebaik itu sih electronic health record-nya, EHR-nya ya. Tapi itu harus dilindungi gitu ya. Ini contoh medical record kita. Kalau terkait dengan bilang medis, resep itu sebenarnya nggak boleh di-share gitu. Resep itu resep dari dokter gitu ya. Makanya udah di-encrypt, menurut dokter itu udah paling encrypt duluan, tuh tulisannya nggak bisa dibaca oleh selain orang-orang medical gitu. Itu sebenarnya ada salah satu teknik perlindungan data gitu ya. Kemudian bagi mahasiswa nih yang sering share gitu ya, nilainya, kemudian hasil tes skornya, kemudian tingkat kehadiran absensinya, laporan kedisiplinannya, itu nggak boleh di-share sebenarnya. Itu bisa berdampak ke hal yang besar lagi. Kemudian terkait nanti kalau udah bekerja, mahasiswa udah bekerja sebagai pekerja atau mencatat hal-hal terkait dengan keuangan, pengeluaran, pemasukan, catatan pajak, kemudian pegawai-pegawai yang sudah retire atau sudah pensiun, performanya itu nggak boleh di-share juga. Nggak boleh di-share ke sosial media ataupun ke dunia cyber. Itu hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Kemudian ada lagi tren yang sekarang yang menarik gitu ya. Kadang mungkin teman-teman juga ada banyak yang belanja gitu ya, dan ini jadi target serangan. Contohnya adalah yang sering belanja di marketplace di Indonesia gitu. Datang barangnya, di situ lengkap tuh identitasnya. Nah, barang ya, udah itemnya udah nyampe ke rumah, dikirim oleh mang paket gitu ya. Di situ ada nama, alamat, nomor telepon. Barangnya diambil, plastiknya masih ada, tulisan labelnya ada, dibuang di kotak sampah. Dan itu benar ada gitu ya. Itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak tidak punya relevansi dengan terhadap kita. Dia menggunakan hal itu untuk bukan ngehack ya, apa saya bilang, untuk melakukan tindakan kriminal yang lainnya. Dia nelpon, dia tahu dong, dia tahu nama kita, dia tahu nomor telepon kita, dia tahu alamat kita. Ada beberapa case teman juga itu cuma karena diakibatkan awalnya dari membuang sampah yang kotak dari marketplace itu, kotak marketplace, kemudian di situ. Nah, saran saya adalah digunting atau dibuang deh, dihabiskan, jangan dibuang dalam bentuk yang masih bisa terbaca gitu. Itu tuh dampaknya besar gitu. Yang itu banyak. Jadi kalau kita perhatiin kotak sampah di setiap rumah juga sekarang pasti ada tuh, dari salah satu marketplace misalkan. Itu ada nama, alamat, nomor telepon, dan itu identitasnya detail sekali. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Personal data kita bisa kemana-mana gitu. Nah, ini yang jadi data statistik ya, di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ternyata setiap hari ada sekitar 6,4 miliar email palsu itu dikirimkan. Gitu. Mungkin nanti teman-teman pernah lihat ada email palsu, "Hai, nama kamu ini ya," katanya, "password kamu adalah ini, tolong ganti passwordnya." Gitu. Atau "Saya sudah menguasai email Anda," gitu. Itu tuh banyak, 6,4 miliar. Mungkin lebih sekarang, mungkin sekarang sudah ordernya 10 miliar kali. Kemudian ada 50% orang-orang di Inggris mengambil software palsu. Kemudian ada mana yang paling menarik itu adalah nih, ada 1.464 pegawai pemerintah, pegawai pemerintah PNS, saya juga PNS gitu ya, menggunakan password yang mudah sekali gitu ya. Password 123, kemudian 123456 gitu. Kemudian ada yang QWERTY passwordnya, ada yang tulisnya 1 sampai 9 gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu tuh ada 1.464 pegawai pemerintah di Amerika. Ini di Amerika ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di Amerika yang menggunakan password seperti itu. Dampaknya besar ya terhadap sistem, apalagi udah ngomongin SPBE gitu ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tetapi kalau penggunanya masih belum siap untuk hal itu, yang terjadi adalah mungkin kebocoran berbagai data. Contohnya yang kayak kemarin tuh ya, salah satu asuransi terbesar di Indonesia datanya breach gitu, bocor. Dampaknya besar banget. Nah, ini beberapa contoh serangan, ada yang contoh berbasisnya untuk kepada personal masing-masing, people gitu ya. Bisa pakai social engineering. Social engineering itu tadi masuk ke rumah, rustling rubbing ya, masuk ke sampah-sampahan, ngelihat datanya, ngelihat nama, alamat, kemudian nama adiknya, bertanya ke tetangganya, kemudian dia melakukan tindakan yang kurang relevan gitu. Telepon misalkan, anaknya sedang sakit, sedang kecelakaan, tolong transfer uang. Nah, itu modelnya seperti itu nanti ke depan. Kemudian phishing attack, jadi membuat web palsu gitu ya. Web palsu itu gampang dibuatnya gitu.
Contohnya kalau yang pakai Mandiri, misalnya Mandiri online, nanti Mandiri online E-nya 2 gitu belakangnya. Itu kira-kira seperti itu. Nanti penggunanya masukin user password. Kemudian di level organisasi juga pernah dengar ini yang paling saya garis bawahi saja, yang lagi rame, ransomware ya. Ransomware, jadi targetnya itu sebenarnya organisasi gitu, tapi melalui perantaranya orang per orang. Jadi si komputernya dihack, bukan dihack ya, dia membuka salah satu link email, kemudian diklik 2 kali, kemudian ada sesuatu yang berjalan di balik layar itu, kemudian semua filenya dikunci, di-encrypt. Kalau mau buka, kuncinya tadi kita harus bayar beberapa dolar gitu ya, atau beberapa ribu dolar bahkan di perusahaan yang lebih besar, baru datanya kebuka. Nah itu namanya ransomware gitu. Kemudian tingkat nasional ada nggak sih yang diserang? Jadi kalau tingkat orang sudah, tingkat organisasi yang diserang aja tingkat nasional, tingkat berbangsa gitu. Oh banyak gitu, banyak banget. Yang tadi kita lihat tadi itu juga salah satu bentuknya. Negara menjadi objek serang. Ini juga beberapa malware, nanti kita ngobrolin khusus aja. Biasanya malware juga bisa untuk mencuri data, kemudian mengambil akses komputer kita dari jauh, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Handphone kita tiba-tiba gerak sendiri, itu tuh hal yang disebabkan oleh malicious software namanya. Ini beberapa tipe malware aja, nanti kita kalau pengen bahas boleh. Tapi yang umumnya dipakai di Indonesia ya 2-3 hal inilah. Ada virus gitu ya, dia bisa jalan kalau dia dieksekusi. Kemudian Trojan horse, sebenarnya dalamnya itu kita kira itu adalah file yang penting, file PDF misalkan, giliran dibuka dia membuka akses yang lainnya juga gitu ya. Nah ini yang jadi serangan gitu. Kemarin di kami gitu ya, kami mencoba membuat sebuah malware Trojan gitu ya. Kita membuat malware PDF gitu. PDF kita share di grup WhatsApp gitu. PDF tersebut kita kirim ke grup WhatsApp gitu ya. Kalau PDF diterima di handphone itu dampaknya luar biasa gitu. Giliran PDF-nya dibuka, itu seluruh lognya telepon diambil, galeri bisa kita tarik, WhatsApp juga bisa kita, database-nya bisa kita tarik, dan itu dampaknya besar, gitu. Dampaknya besar. Dan itu hal yang mudah sebenarnya, itu hal yang mudah gitu. Siapa sih yang bisa sadar kalau kita dapat file PDF ya di via WhatsApp group gitu. Biasanya kan sekarang share-nya gitu ya, sharing file lewat WAG gitu. Di-share, kemudian dia buka, ternyata itu sebuah malware gitu. Itu PDF. Kalau gambar gimana? Lebih enak lagi gitu. Kita kirimin gambar, orangnya klik gambar tadi tanpa disadari, itu kita bisa akses semua device-nya, semua perangkatnya, semua service-nya. Sekarang yang lebih berharga mungkin sekarang handphone ya. Handphone jauh lebih berharga karena menyimpan kehidupan kita secara detail itu ada di handphone kita deh. Hati-hati ya, makanya kalau terima files hati-hati sekali gitu. Kalau apalagi orang yang nggak dikenal gitu, orang yang nggak dikenal tiba-tiba share file gitu, kita klik, nah itu harus hati-hati sekali. Kalau dulu mungkin target serangannya adalah komputer gitu ya, personal komputer, yang sekarang sih mulai berkurang, kayaknya lebih banyak orang membuat sebuah malware untuk Android device atau iPhone devices gitu, iOS. Gitu. Ini beberapa gejala dari sebuah malware lah ya. Biasanya komputernya lebih berat, kemudian lambat, kadang-kadang freeze, kadang-kadang blue screen, kadang-kadang ada juga yang filenya termodifikasi, di delete. Ini gejala-gejala yang terkait kalau adanya malware. Nah, sarannya apa sih kira-kira? Nah, pakailah salah satunya adalah pendekatannya strong password gitu ya. Ini sering pakai nih di Indonesia nih, secret, QWERTY, nama mobilnya, kemudian tanggal lahir, orang Indonesia paling suka dengan hal ini, kemudian simple word and numbers gitu ya, Indonesia 1. Nah, strong password gimana? No, ini susah nih. Bahkan saya juga nggak bakal ingat sih kayaknya sih. Tapi kalau kita punya pola tersendiri kayaknya bisa dihafalin. Nah, ada nggak sih caranya kalau password yang kita punya sekarang itu apakah berapa sih tingkat kekuatannya gitu ya? Kita bisa cek di how secure is my password gitu ya. Alamatnya ini https howsecureismypassword.net. Saya lihatin aja di sini. Nanti bolehlah cobain diukur berapa sih kekuatan password saya gitu ya. Ini tampilannya, ini alamat linknya gitu ya. Nanti Anda coba di sini passwordnya, saya misalkan kalau password QWERTY itu berapa sih? Instantly, gitu, nggak nyampe beberapa detik. Seorang penyerang bisa ngambil aksesnya. Gitu. QWERTY. Ada lagi yang biasanya QWERTY 123. Nah, instantly juga. Pakai tanda seru 1 bulan. Pakai tanda seru tuh. Pakai tanda seru 2 kali. 4 tahun minimal kalau mau dilakukan brute forcing atau dicoba-coba.
Kalau passwordnya tanggal lahir, 25 mikrodetik untuk melakukan penyerangan tadi. Kalau passwordnya tukang bakso beli es kelapa. Panjang gitu ya. Panjang gitu. 100 quadrillion years. Lama banget lah gitu. Nggak mungkin gitu. Tapi panjang banget gitu. Kadang-kadang sepanjang itu juga beberapa service nggak mau. Gitu. Biasanya sih cuma 9 karakter ya. Makanya silakan aja nanti cobain mana yang paling bagus passwordnya. Di situ kualitas passwordnya. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, beberapa tips lagi gitu ya. Beberapa hal yang nggak usah di-share di sosial media kita adalah share as little information as possible on social media gitu. Jangan terlalu banyak dibuka di informasi pribadi kita gitu. Jangan share tanggal lahir, alamat email kita, telepon, ini adiknya siapa, ini kakaknya siapa, ini istrinya siapa, ini bapaknya siapa, ini pacarnya siapa, itu dikurangin. Nah, itu dikurangin. Itu kalau bisa nggak usah ditampilkan lagi. Kemudian periksa kembali beberapa sosial media settings kita, biasanya kayak beberapa misalkan sosial media Facebook itu dipakai sebagai autentikasi untuk yang lain gitu ya. Kalau kita mau username passwordnya, kadang-kadang kita pakai single sign on yang diberikan oleh OAuth-nya dari Facebook. Nah itu harus hati-hati juga tuh. Kemudian layanan email kita juga gitu ya. Layanan email kita juga hati-hati sekali. Jangan mudah memberikan atau akses. Jadi kita nggak nge-share user passwordnya, tapi kita memberikan akses email kita untuk buka yang lain. Contohnya tuh paling gampang, kalau teman-teman sering download software bajakan, ya kan, di yang Kui atau yang Giga, yang gitu-gitulah, ya tahu ya. Nah di situ kadang-kadang kita disuruh masukkan email dan password kita, gitu, tanpa disadari, gitu, tanpa disadari. Apakah Anda ingin memberikan akses email dan password? Gitu. Karena ada pertanyaan seperti itu. Kemudian berikan, terus filenya kita download, atau film, kadang-kadang download film juga gitu, karena dia disimpan di Google Drive-nya, gitu, simpan di Google Drive, kemudian tanpa disadari itu bisa akses email Anda. Gitu. Kalau udah bisa ambil email, Anda bisa dapetin segalanya, gitu ya. Anda bisa mengendalikan handphone Anda pun bisa dari email, gitu ya. Itu harus hati-hati. Kemudian, nah hati-hati ketika kita berkirim email atau menggunakan komputer yang komputer kantor, komputer sekolah. Nah, itu harus hati-hati sekali. Saya lihatin sedikit nih, contoh sedikit nih. Kalau kita pakai email kantor, usahakan kalau memang benar terpaksa, tapi jangan buka hal-hal yang menggunakan user password kita sendiri gitu. Harus hati-hati di sini. Atau komputer yang sifatnya umum. Tapi kalau itu terpaksa sekali, coba pakai ini namanya nih. Jendela penyamaran baru. Incognito ya kalau bahasa Inggrisnya. Incognito gitu. Nah, kalau di sini nih minimal risikonya terhindar sedikit. Menurut saya sih bukan terhindar secara umum ya, tapi terhindar lah. Di sini histori kita nggak bakal tercatat. Kemudian cookie atau data-data yang kita simpan ke dalam komputer tadi minimal tidak disimpan oleh si mesin pencari ini atau si browser ini. Informasi yang dimasuk di dalam form, kemudian internet service provider, situs-situs yang kita buka sebelumnya minimal tidak dicatat atau tidak di-lock oleh si browser ini. Kalau misalkan mau dicoba di komputer kantornya, coba cek di sini setting, kemudian cari ini kolom ini namanya password. Kalau nggak tahu saya kenapa browsernya bahasa Indonesia gitu. Password gitu. Nanti di sini bisa dilihat nih. Ini karena komputer pribadi saya simpan aja nggak ada masalah gitu. Tapi kalau mau dilihat lagi tuh, ini semuanya ada nih di setting password tadi. Anda bisa cek nih webnya apa, username-nya apa, passwordnya apa, dan ini bisa dicek. Tinggal diklik, keluar deh, tampilkan sandinya. Nih. Nah ini harus hati-hati. Nah, akun Tokopedia, akun Abji, akun Amazon saya, kemudian semua email saya simpan di sini nih. Nah, ini harus hati-hati. Karena ini komputer pribadi nggak masalah gitu ya. Tapi kalau Anda pakai komputer kantor, kemudian tanpa disadari ini nyimpen, harus hati-hati tuh. Jangan-jangan kita diambil alih. Sosial media kita juga kadang-kadang diambilnya dari situ gitu, tanpa disadari ya. Oke, kemudian nah ini nih kadang-kadang juga gitu ya, selalu berkomitmen untuk aman ketika melakukan dalam jaringan atau online daring.
Kemudian yang kedua, jangan terlalu mudah jatuh cinta dengan wifi gratis gitu ya. Jadi kalau ada wifi gratis nih di kafe atau di pusat perbelanjaan, kadang-kadang sekarang semua menyediakan wifi gratis. Gitu. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Mungkin saja itu wifi palsu, fake gitu ya, yang di dalamnya bisa mengambil alih semua sosial media Anda atau perangkat-perangkat Anda atau akun penting Anda, perbankan Anda bisa diambil di situ. Kemudian untuk menjaga integritas data atau ketersediaan data Anda nantinya, saran saya adalah backup datanya secara rutin gitu ya. Simpan di cloud itu boleh lah, simpan di cloud yang menurut kita lebih aman gitu ya. Bisa juga kita melakukan local backup kalau kita nggak punya cloud services yang reputable gitu ya. Bisa juga kita simpan data ke perangkat yang lain, ke flashdisk kah, atau kemudian flashdisknya disimpan dengan yang baik. Gitu ya. Jadi suatu saat misalkan kalau kena virus, ransomware, atau kena malware yang lain, minimal data pekerjaan kita masih tetap terjaga. Kemudian delete file tadi secara permanen gitu ya. Jadi kalau biasanya nih yang saya perhatikan nih yang bukan teman-teman yang IT related, kalau menghapus file ya tinggal klik kanan saja ya. Misalkan saya mau hapus ini. Saya mau hapus file ini ya tinggal klik tombol delete ya. Ada gitu. Dianggap sudah hilang gitu. Padahal di Resolusi bin masih ada gitu. Itu masih tersimpan ya Pak kalau seperti itu ya Pak? Masih ada padahal. Makanya kalau mau hapus, caranya adalah pencet tombol shift. Nah, shift delete. Nah, dia ada pertanyaan permanently. Itu yang paling gampang, tips gampang aja deh. Kita ngomongin yang hal-hal simpel aja dulu. Jadi pencet tombol shift delete. Baru itu terhapus. Di Resolusi bin nggak bakal ada. Terhapus permanen berarti Pak Septa kalau kita terhapus permanen ya. Oke. Shift-nya. Nah, ini juga nih public Wi-Fi is not secure, bisa aja perangkat dan data kita itu dalam risiko. Gitu. Jadi stay protected while connected. Ini juga bagi mahasiswa nih yang kadang-kadang suka ngumpulin data atau teman-teman PNS nih kalau saya lihat udah punya kapabilitas bisa ngumpulin data cepat nih sekarang ya. Kalau dulu itu ngumpulin data hal yang sulit. Gitu. Sekarang dengan berbagai ketersediaan platform kayak Zoho, Google Form, kita hobi bisa ngumpulin data gampang banget. Gampang banget ngumpulin data, cepat lagi. 5 menit kumpul data semua, clear gitu. Kalau dulu tuh kita susah banget. Sekarang basisnya crowdsourcing gitu ya. Jadi semuanya bisa ngumpul data, ngirim di form, selesai. Tetapi balik lagi, jika kita mengumpulkan data-data tersebut via Google Form atau via Zoho, atau media form apapun, via form online, kita harus berkomitmen untuk melindungi data tersebut. Jangan sampai data yang sudah kekumpul, misalkan ada NIK di dalamnya, nomor identitas kependudukan, kemudian di dalam situ juga ada tanggal lahir, alamat. Nah, itu kemudian data tersebut bocor atau pihak yang tidak relevan. Dampaknya besar. Bahkan kita bisa dapat tuntutan loh. Kalau kita ngumpulin data tapi kita nggak melindungi, kita bisa kena di salah satu pasal di Undang-Undang ITE. Oke, itu biasanya sering kita nggak sadar gitu ya Pak kalau kita jadi responden dan kita gitu. Share data gitu. Iya, dan kita tiba-tiba ngirimin Excel-nya kita kirimin ke orang lain lagi. Nah, itu harus hati-hati sekali. Oke, dan mungkin nanti ini sebetulnya topik ini memang luas sekali ya Pak ya. Dari situ tadi kita akan bisa sampai nanti ke UU ITE juga mungkin apa, kemudian perlindungan data, kemudian bagaimana ya tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia ini, undang-undangnya masih rancangan aja ya Pak ya, belum selesai. Oke, mungkin itu nanti akan kita bahas lebih jauh di acara diskusi dulu ya Pak ya, nanti sambil berkembang pertanyaan-pertanyaan dari partisipan nanti. Baik, ini yang sudah disampaikan sudah thank you, ini sudah selesai rupanya Pak. Thank you. Oke, thank you. Baik, ini menarik sekali dan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika memang ada pertanyaan bisa melalui chat, nanti di sesi diskusi akan kita bahas. Tapi tentunya sebelum kita membahas diskusi lebih jauh mengenai topik cyber security awareness yang tadi sudah disampaikan Pak Septa, ini menarik sekali ya karena langsung berhubungan dengan hal-hal yang kita temui sehari-hari dan kita pun banyak nih sepertinya partisipan termasuk saya yang baru menyadari, oh iya ternyata saya sudah jadi secara voluntary udah jadi responden data ya rupanya untuk berbagai situs atau berbagai aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini terkait erat sekali tentunya dengan nanti topik selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Kartono. Rupanya ketika kita menggunakan
dunia digital, produk-produk dunia digital maupun media sosial, kita harus bijak ya Pak, harus meminimalisasi akses keterbukaan informasi. Nah ini mungkin akan menarik sekali nanti pembahasan ini karena saling apa ini istilahnya gayung bersambut ya, kedua topik ini memang saling terkait. Dan sebelum paparan dari Dr. Kartono, mungkin saya sekedar ingin menyampaikan atau menyamakan persepsi ya. Tadi ada beberapa partisipan yang Japri nih nanya, maksud judulnya gimana nih, minimalisasi akses keterbukaan informasi katanya. Jadi saya cek di KBBI, akses ini apa sih sebetulnya yang dimaksud gitu. Rupanya akses ini kira-kira sesuatu yang berlebihan ya Pak ya. Jadi mungkin ini menyamakan persepsi nih Pak untuk teman-teman partisipan yang hadir di sini. Yang dimaksud dengan minimalisasi akses keterbukaan informasi itu bagaimana kita meminimalkan atau tidak banyak men-share data informasi secara berlebihan, kira-kira gitu ya Pak ya. Oke, mungkin itu sekedar menyamakan persepsi Pak karena ada pertanyaan awal nih dari teman-teman partisipan. Baik, untuk selanjutnya narasumber kita yang kedua, Dr. Kartono, akan saya biografinya akan saya coba paparkan. Ini juga harus saya ringkas karena kebetulan ternyata panjang juga ini ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa sharing dengan narasumber-narasumber yang sangat kompeten. Oke, Dr. Kartono asli Cirebon ya Pak, dan merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Beliau juga merupakan asisten ahli serta ketua inkubator bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Untuk riwayat pendidikan, menyelesaikan S1 di jurusan Manajemen SDM IKOPIN Bandung, kemudian untuk magisternya di Ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung, dan untuk program doktor pada program doktor Ilmu Manajemen FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak ya, Universitas Padjadjaran Bandung, dan sekarang merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Jati Cirebon ya Pak. Baik, ini publikasi ilmiahnya terutama ini tentang personality, employee engagement, emotional intelligence, job burnout. Ini merupakan satu pendekatan dalam melihat turnover intention. Ada beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit Republish Yogyakarta. Saya juga sempat melihat Pak, mungkin itu ya salah satu contoh bagaimana informasi-informasi di sharing di media. Jadi mungkin sebelum saya mendapatkan CV dari kedua narasumber kita, ketika saya coba mencari itu bisa juga saya dapatkan, tapi tentunya memang karena kedua narasumber kita ini rupanya sudah sangat aware dengan cyber security, jadi hanya beberapa informasi terkait dunia profesional aja yang berhasil saya dapatkan. Mungkin itu kira-kira mengenai gambaran, dan ini ada sekian banyak artikel juga seminar workshop yang sudah diikuti baik sebagai partisipan maupun sebagai pemapar oleh Dr. Kartono. Baik, untuk selanjutnya mengenai topik yang kedua, bagaimana bijak bermedsos dan meminimalisasi akses keterbukaan informasi, kepada Dr. Kartono kami persilahkan. Silahkan Pak Kartono. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala BPM4D Kota Cirebon, yang saya hormati Pak Dr. Septa dari Politeknik Negeri Lampung. Salam kenal Pak Dr. Septa. Bapak Ibu yang ada di forum Zoom meeting ini yang saya hormati, serta rekan-rekan partisipan dari mahasiswa yang saya banggakan. Baik, untuk paparan saya nyambung dengan paparan Pak Dr. Septa yang terkait dunia digitalisasi, bahwa
setelah kita melihat paparan tadi sungguh sangat menarik ya, bahwa penggunaan teknologi digital memang satu sisi cukup membantu kita, tetapi di sisi lain kita juga harus memproteksi, karena memang di dunia digital tidak ada border dari segi geografik ya. Oleh karena itu kita juga harus paling tidak mengendalikan atau mengontrol penggunaan teknologi digital yang berbasis pada penyebarluasan informasi dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini memang kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sungguh sangat masif ya. Mulai dari kita bangun tidur istilahnya sampai tidur kembali itu hampir kita sangat dekat dengan teknologi informasi. Dan saat ini kita sangat dimudahkan ya untuk mengakses informasi melalui berbagai macam platform teknologi digital. Bahkan sekarang sudah menawarkan inovasi atau fitur-fitur yang lebih menarik atau juga sangat interaktif. Misalnya kalau dulu kita itu penggunaan teknologi informasi cukup sederhana ya, telepon, SMS. Tapi sekarang sudah sangat berkembang dan menarik dengan berbagai macam ragam dan bentuk dari digital informasi. Terus juga teknologi informasi yang memang diiringi dengan kemudahan kehadiran media massa juga telah memberikan banyak perubahan, terutama pada social habit ya di kehidupan masyarakat. Misalnya dari transformasi di beberapa segi ya, misalnya dari segi pendidikan. Kalau dulu kita mengedepankan manual based atau pertemuan pembelajaran yang tatap muka di kelas dan lain sebagainya, sekarang sudah sedikit bergeser ke model pembelajaran yang berbasis e-learning yang dapat diakses atau dikombin dengan perangkat teknologi informasi. Dari segi budaya juga ada perubahan atau transformasi ya. Misalnya kalau dulu kita untuk melakukan transaksi ekonomi lebih banyak pada pertemuan pasar secara konvensional atau tradisional. Nah, sekarang sudah banyak ragam atau fasilitas yang memudahkan orang atau manusia dalam melakukan transaksi ekonomi, seperti belanja online atau melalui beberapa marketplace ya, seperti Tokopedia, Lazada, atau juga Shopee atau fasilitas-fasilitas yang lain. Terus transformasi di era digital juga terjadi pada aspek kehidupan sosial ya. Kalau dulu pertemuan tatap muka atau istilahnya kopi darat dan lain sebagainya, atau istilahnya nongkrong dan lain sebagainya, sekarang bisa difasilitasi melalui digital informasi, yaitu medsos ya, atau media sosial. Terus juga era sekarang pandemi COVID-19 telah merubah seluruh sendi-sendi kehidupan ya, terutama misalnya salah satu contoh saja yaitu di budaya kerja. Ini sekarang dikenal dengan WFH, WFO dan lain sebagainya. Ini salah satu dampak pandemi yang lebih berdampak pada penggunaan teknologi informasi yang secara masif. Nah, perlu kita lihat sedikit Bapak Ibu dan rekan-rekan partisipan terkait dengan konsep media sosial. Saya ngambil dari Menberg bahwa media sosial merupakan satu media yang memang mewadahi ya, kerjasama di antara pengguna yang bisa menghasilkan konten atau user generated content. Konsep lain dari Sirke yaitu media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi atau to share, untuk kerjasama atau to cooperative, di mana antar pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif ya, yang semuanya berada di luar kerangka institusi atau organisasi. Menurut Boyd bahwa media sosial itu merupakan sekumpulan perangkat lunak ya, yang memungkinkan
individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dalam kasus tertentu dan saling berkolaborasi. Itu konsep-konsep media sosial yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Nah, dari sisi platform media sosial yang sering kita pakai itu sangat beragam ya jenisnya, mulai dari YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WA dan lain sebagainya. Ini ada data yang saya ambil dari Swed ya, bahwa rata-rata orang di Indonesia untuk mengakses beberapa perangkat media digital ya. Misalnya kalau orang Indonesia itu rata-rata mengakses internet per hari itu paling tidak 8 jam 52 menit. Nah, yang kedua yaitu rata-rata untuk mengakses televisi hanya 2 jam 50 menit per hari. Nah, yang paling tinggi juga ini di penggunaan terhadap media sosial ya. Rata-rata per hari itu sampai 3 jam 14 menit. Dan seterusnya di beberapa perangkat mulai dari televisi, baca media cetak dan lain sebagainya. Nah, untuk penggunaan internet memang porsinya sangat besar ya, rata-rata satu hari itu bisa 8 jam 52 menit. Kalau nggak salah ini tertinggi ketiga di dunia untuk mengakses internet. Di Indonesia juga media sosial yang sambil datanya dari Swed juga bahwa penggunaan media sosial paling familiar ya, oleh orang kita Indonesia itu pertama ada YouTube itu hampir 93,8%, yang kedua ada WhatsApp yaitu 87,7%, berikutnya ada Instagram, Facebook, Twitter, ada Facebook Messenger, ada Line, atau TikTok juga ada, terus juga ada Telegram atau WeChat, bahkan media lain seperti Tumblr atau Skype gitu. Nah, ini beberapa perangkat media sosial yang sering digunakan oleh kita di Indonesia. Sesungguhnya kalau media sosial selain memiliki fungsi sebagai alat mempermudah untuk pencarian berita atau pencarian ilmu pengetahuan atau informasi, juga ada fungsi lain yaitu sebagai upaya bagi kita untuk mendapatkan hiburan. Karena tidak sedikit melalui fasilitas media sosial kita memperoleh hiburan. Terus juga fungsi medsos yang ketiga yaitu sebagai komunikasi secara online, secara virtual. Terus berikutnya media sosial juga bisa berfungsi untuk menggerakkan masyarakat ya. Kita sering mendapatkan informasi melalui media sosial yang tentu bisa misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial di perkampungan itu bisa difasilitasi melalui media sosial dan itu cukup efektif. Terus fungsi yang berikutnya media sosial itu yaitu sebagai sarana berbagi ya, apakah berbagi informasi, pengetahuan atau yang lain. Nah, karakteristik dari media sosial yang pertama yaitu ada user generated content, yaitu ada fitur bagi pengguna untuk membuat konten dan menyebarkan. Terus juga karakteristik yang kedua yaitu ada halaman dari pengguna, profil pengguna, yaitu tersedianya menu profil ya yang memungkinkan pengguna menyajikan informasi tentang dirinya. Mohon maaf Pak Kartono, ini suaranya sepertinya agak mengecil. Begitu. Iya, kurang jelas. Tadi baik. Awalnya agak, nah sekarang sudah mulai besar ya. lagi Pak. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi karakteristik media sosial yang berikutnya yaitu adanya halaman profil pengguna ya. Seperti tadi di setiap platform media sosial itu ada informasi tentang diri kita, mulai dari tanggal dan lain sebagainya, yang kadang-kadang ini juga perlu kita antisipasi ya, tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Septa. Terus karakteristik berikutnya yaitu terbuka ya, memungkinkan semua orang untuk bisa membuat akun. Jadi bahkan kita
bisa punya akun beberapa platform media sosial ya, mulai dari WhatsApp, mulai dari Facebook dan lain sebagainya. Terus juga adanya interaksi dengan pengguna lain, yaitu ada fitur untuk interaksi dengan pengguna lain. Kalau kita lihat media sosial, misalnya buka YouTube itu ada jangan lupa klik, share, comment, and subscribe dan lain sebagainya. Terus juga ada tanda waktu ya di setiap postingan. Jadi setiap kita melakukan posting, di situ ada catatan waktu di posting pada kapan dan jam berapa sebagai jejak dari setiap aktivitas kita di media sosial. Apa sih dampak positif adanya media sosial itu yang memang sebagai salah satu perangkat yang dapat membantu kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi dampak positif pertama, medsos itu sebagai media penyimpanan informasi yang kita terima. Gitu. Terus yang kedua, medsos juga bisa membuat pengguna lebih bersahabat ya, lebih engagement terutama dari aspek sosial, lebih perhatian. Misalnya ketika kita menerima di di medsos, misalnya ada kabar kegembiraan, kita respect langsung selamat dan sukses. Ataupun juga ada berita duka, kita menunjukkan empatinya turut berduka dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu saran. Jadi medsos itu bisa membangkitkan engagement kita untuk membangunkan empati ya, sehingga kita lebih care, lebih aware terhadap situasi yang dialami oleh orang lain. Terus juga kalau dari sisi ekonomi tentu mempermudah belanja ya, misalnya melalui marketplace. Era sekarang PPKM tidak boleh keluar, itu memudahkan kita kalau misalnya makan siang pakai GoFood, beli belanja pakai fasilitas-fasilitas aplikasi transaksi online ya, seperti Bukalapak dan lain sebagainya. Terus juga dampak positif dari media sosial yaitu dapat menyambung tali silaturahmi. Jadi misalnya kita dulu lulusan sekolah tahun berapa yang belum ada medsos, sekarang ada medsos, kita bisa dicari ya, misalnya yang satu sekolahan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu menghimpun yang terserah, yang sudah lulus lama, terus kita bertemu melalui media sosial sehingga kita bisa menyambung silaturahmi. Terus berikutnya dampak positif media sosial juga bisa sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial lain. Karena tidak sedikit di fasilitas media sosial juga kita dapati terkait dengan link yang dapat membantu kita untuk meningkatkan kompetensi maupun aspek sosial, seperti misalnya ada link dakwah atau juga pengembangan pengetahuan dan lain sebagainya. Selain punya dampak positif, tentu medsos juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, tidak sedikit bahwa penggunaan dari media sosial itu sering muncul tindakan-tindakan kejahatan ya, jika memang penggunanya menggunakan secara negatif, seperti tindakan penipuan, pembunuhan, atau penculikan atau yang lain. Terus di dalam media sosial itu ada habit atau perilaku yang kita lebih sering menggunakan bahasa informal ya dalam keseharian. Misalnya penggunaan kata-kata hi guys, bro, sis, dan lain sebagainya itu kan bahasa-bahasa yang informal, tapi itu familiar sekali di medsos. Terus juga media sosial itu dampak negatif yang lain yaitu menjadikan kita atau seseorang itu lebih mementingkan dirinya atau juga susah bersosialisasi dengan orang sekitar, karena banyak di antara kita yang sangat tidak mau lepas dari medsos ya, sehingga seluruh aktivitasnya full hanya dengan media sosial. Nah, dampak negatif yang lain media sosial itu yaitu adanya sering muncul berita hoax atau berita palsu. Nah, ini yang harus kita waspadai atau harus kita hindari.
Terkait dengan penyebaran berita palsu atau hoax yang sering kita temukan di media sosial, ini ada bentuk dan saluran hoax yang sering muncul ini. Saya ambil data dari survei yang dilakukan oleh Mastel ya, bahwa pertama bentuk saluran hoax yang paling sering diterima oleh kita di media sosial itu melalui tulisan ya, itu sekitar 62,10%, atau dalam bentuk gambar 37,50%, dan dalam bentuk video sekitar 0,40%. Nah, sebagai sarana komunikasi di era digital, media sosial memang menjadi salah satu saluran penyebaran berita hoax yang paling efektif ya. Nah, ini kalau di survei Mastel itu ada penggunaan saluran penyebaran berita hoax melalui sosial media ini sampai 90,40%, dibandingkan dengan aplikasi chatting, situs web atau radio dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh berita hoax yang saya dapati dari hasil telusur dari berita hoax yang ada di Kominfo. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi berita hoax tersebut? Kita mesti cek situs atau URL dari berita yang ada di media sosial tersebut. Biasanya akhiran dari URL-nya ya, kalau biasanya kan detik.com atau kompas.com, ini kalau yang hoax itu ada .com, .co, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita lihat juga apakah situs tersebut bisa dipercaya atau tidak. Terus yang ketiga, kita bisa membandingkan isi berita di media lain ya. Kalau memang benar, biasanya media lain juga akan memberitakan. Terus cara mendeteksi hoax yang berikutnya bisa menggunakan fasilitas software ya, ada checking, ada TITAK, dan lain sebagainya. Terus kita lihat juga siapa penulis dan narasumbernya ya, yang bisa di googling di Google ya, terkait dengan informasi tentang penulis berita tersebut. Terus yang keenam yaitu terkait dengan bagaimana penulisannya ya, kita perhatikan juga. Biasanya kalau berita-berita atau informasi yang mengunsur hoax itu selalu ada kata caplok tanda seru ya. Kalau di media lain kan tidak ada. Terus membantu biasanya berita hoax itu membuat para pembaca itu agak emosional. Nah, jadi sering menyasar emosi dengan memberikan informasi yang itu beberapa cara untuk mendeteksi berita. Nah, karena memang informasi atau berita hoax tadi tidak bisa dihindari ya oleh kita, maka seyogyanya kita memang harus istilahnya bijak tadi menggunakan fasilitas atau sarana media sosial. Jadi ada beberapa tips atau bagaimana sih kita menggunakan media sosial. Pertama, kita harus menjaga privasi ya dan keamanan akun ya. Kita tidak dengan mudah memberikan informasi terkait dengan data diri kita di medsos, juga membuat kata kunci yang tadi ya sulit untuk ditebak, kalau bisa panjang atau juga kombinasi dari huruf, angka, dan lain sebagainya, sehingga sangat sulit untuk kita tebak. Terus yang berikutnya kita harus lebih selektif ya, kita selektif memilih jaringan-jaringan yang tentu hanya menyebarkan informasi atau hal-hal yang positif saja. Terus yang ketiga, kita harus menghindari berita hoax atau salah satunya yaitu dengan kita tidak mudah percaya dengan berita yang diterima. Berikutnya, pada saat kita itu sedang suasana kebatinan, artinya sedang emosional atau lebih dikuasai emosi, kita sebaiknya untuk menenangkan diri dulu,
Nah, karena kalau seseorang yang sedang dikuasai oleh emosi biasanya akan bertindak dan berkata kasar ya di media sosial. Justru nanti efeknya tidak bagus buat kita sendiri. Nah, terus yang kelima, kita itu jangan latah ya. Kita kan kalau terima pesan langsung biasa-biasa. Kalau terima pesan langsung biasa-biasa. Jadi ikut-ikutan gitu. Istilahnya jadi forwarder lah. Gitu. Padahal informasinya belum kita baca secara detail. Nah, jadi prinsipnya posting saja yang penting. Jangan yang penting posting. Nah, ini beberapa contoh yang kalau di media sosial kan kita sering menemukan atau membaca status-status yang sebetulnya itu nggak perlu ya, tapi ada gitu. Ini mohon maaf sebagai ilustrasi saja. Tapi biasanya disukai ya Pak karena menghibur. Ya gitu. Tapi kita harus tidak, kalau nggak penting ya nggak usah posting lah. Tapi memang lucu sih. Misalnya ada namanya juga itu pasti banyak cobaan kalau banyak cucian ya laundry dan lain sebagainya. Ini hiburan. Terus berikutnya, media digital atau teknologi digital itu sangat dekat atau identik dengan generasi digital ya. Biasanya generasi digital itu cirinya kalau dari sisi identitas ya, generasi digital itu rame-rame suka membuat akun ya, baik di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube atau yang lain. Karena untuk membuktikan bahwa memang kita eksis. Terus dilihat dari sisi proses belajar, generasi digital selalu mengakses Google, Yahoo atau mesin pencari yang lain ya. Sebagai pendukung kegiatan belajar yang jauh lebih cepat karena memang segala informasi ada di istilahnya di ujung jari. Terus punya kebebasan ekspresi ya sudah sulit untuk diatur, sulit untuk dikekang dan lain sebagainya. Terus dilihat dari sisi privasi, generasi digital itu cenderung lebih terbuka ya, bahkan dan berpikir agresif. Nah, ini salah satu bentuk contoh penggunaan media sosial di transaksi jual pasar tradisional beralih kepada pasar yang online. Nah, istilahnya dari offline ke online. Ini ada kelebihannya karena kalau online itu memang lebih murah ya daripada offline. Terus juga tidak harus punya produk. Terus juga tidak perlu ada toko atau gudang. Terus juga menjangkau konsumen yang lebih luas, berjualan selama 24 jam, dapat dikerjakan di mana saja. Terus promosi juga lebih murah serta irit dalam tenaga kerja. Bahkan sekarang istilahnya nenek-nenek pun melek teknologi ya, seperti Mbah Minto. Pak Kartono suaranya mulai mengecil lagi sepertinya Pak. Iya, oke. Iya. Jadi aspek penggunaan digital itu memang sekarang tidak mengenal usia ya, bahkan nenek-nenek juga sangat familiar sekarang dengan teknologi. Nah, ini ada semacam kegiatan eksperimen ya. Misalnya generasi milenial itu enggak pakai medsos untuk beberapa hari misalnya. Mungkin kalau pertanyaan ini kita tanyakan ke partisipan, jawabannya kebanyakan nggak sanggup sepertinya Pak. Iya. Sulit ya zaman sekarang nggak pakai medsos. Kehadiran medsos mengalahkan pasangan hidup biasanya. Iya betul. Nah, ini ada 10 contoh e-commerce ya yang di Indonesia yang paling sering diakses oleh orang kita di Indonesia. Itu ada Shopee, itu ada sekitar 71 juta orang yang klik atau mengakses toko Shopee. Terus yang kedua ada Tokopedia sekitar 69 juta lebih, Bukalapak sekitar 30 juta dan seterusnya ke bawah. Oke, Mbak Nia, dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Pak Septa dan Pak Kartono. Paparan-paparan tadi tentunya sangat mencerahkan, mungkin beberapa hal membuat kita juga terperangah karena selama ini banyak hal yang tidak kita sadari dan rupanya itu bisa menjadi salah satu celah bahaya untuk keamanan data-data pribadi kita di dunia digital. Mungkin tadi sudah disampaikan bagaimana selama ini kita dengan mudahnya berbagi aktivitas kita tadi dari Pak Septa di Google Map, kemudian juga belum lagi di aplikasi-aplikasi yang lain, kemudian tadi juga dari Pak Kartono, bagaimana karakter media sosial itu memang sudah sangat lekat dengan keseharian kita sehingga rasanya sulit bagi kita kadang-kadang untuk memfilter mana yang perlu dibagi dan mana yang tidak. Tadi ada banyak hal yang tentunya sangat menarik untuk sesi diskusi kita berikut ini. Meskipun ini waktu berjalan terus, kita memiliki sisa waktu yang tidak banyak, tapi mungkin ini mohon izin kepada narasumber, semoga tidak ada kesibukan untuk kita buka sesi diskusi. Tidak apa-apa Pak Septa dan Pak Kartono. Silakan Bu, silakan. Oke, saya mohon dulu kesediaannya. Untuk selanjutnya untuk sesi diskusi, paling tidak satu sesi, mumpung kita bisa sharing langsung dengan Pak Septa maupun Pak Kartono yang merupakan pakar-pakar di bidangnya, dan tentunya juga mungkin ada banyak hal yang ingin kita tahu terkait topik ini. Kepada seluruh partisipan, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya bisa dengan unmute mikrofonnya, ataupun boleh juga dengan raise hand, silahkan. Tadi sebetulnya ada yang sudah raise hand juga, tapi memang tadi sesi diskusi belum kita buka. Silahkan kepada partisipan, barangkali yang ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Oke, ini ada Mbak Diah Ayu. Oke, silahkan untuk sesi diskusi kita, pertanyaan pertama ini ada yang sudah raise hand. Mbak Diah Ayu, silahkan. Oke, boleh di unmute. Oke, siapa dulu jadinya? Tadi ada yang raise hand ya, sudah turun rupanya. Silakan, ada yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan? Mungkin sambil menunggu yang bertanya, saya juga ingin menanyakan, tadi salah satunya disampaikan terutama yang paling kritikal itu juga di password ya Pak. Ketika kita membuat password harus hati-hati. Ya tadi berbanding terbalik dengan rasa nyamannya, passwordnya panjang, beda-beda, lalu kita jadi lupa. Atau mudah kita ingat tapi juga kita nyaman tapi tidak aman. Nah itu satu hal yang dilematis juga ya. Dan tadi diberikan tips untuk mengecek keamanan. Tapi kadang-kadang kita sendiri suka jadi merasa ragu juga ketika kita mengecek ini situs untuk ngecek keamanan passwordnya sendiri aman atau enggak. Kadang-kadang seperti itu. Itu gimana itu Pak Septa kalau boleh sedikit sharing? Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau saya bilang sih benar ya, aman dengan nyaman itu berbanding sangat terbalik sekali gitu ya. Dengan bantuan sebenarnya sih kalau standar internasionalnya itu ada di standar ISO gitu 27001. Membuat sebuah password yang baik seperti apa sih? Sebenarnya membuat password yang baik itu adalah triknya adalah saat menggunakan alphanumerik dan non alphanumerik gitu ya. Pakai yang huruf basisnya huruf dan angka, paling gampang gitu. Kemudian dalam huruf ada yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian selain itu di dalamnya juga kita include-kan satu angka atau dua angka deh, digit number ya. Selain itu lagi, standarnya lagi, itu ada penambahan selain non alphanumerik seperti tanda seru, tanda pagar, tanda dolar, tanda persen. Itu juga sangat membantu sekali kalau terlindungi dari berbagai serangan brute forcing.
di howsecure.ismypassword.net tadi salah satu sih, sebenarnya banyak sih untuk mengecek kualitas password kita. Saya yakin sih cukup aman ya, cukup aman karena gini, kita tidak memasukkan identitas lainnya, kita tidak diminta untuk memasukkan email kita tidak diminta memasukkan informasi-informasi terkait kita cuma diminta untuk ngetes password atau teks yang kita ketik saja. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Jadi masih aman-aman aja Pak ya, karena di situ kita hanya sekedar berkunjung saja, ngecek, kemudian kita keluar lagi tanpa meninggalkan data-data pribadi. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Pak Kartono terkait tadi ya, data-data pribadi sejauh mana sih sebetulnya yang aman yang bisa kita share gitu untuk digunakan di dunia digital gitu. Dan kemudian juga tadi kan ada kalanya kita istilahnya kita lengah, kemudian kita men-sharing hal-hal yang tidak perlu sebetulnya itu sejauh mana. Mungkin kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempol ya Pak katanya. Jempol nih harimaumu, jadi harus hati-hati. Tadi sudah diberikan sebetulnya tips-tipsnya bagaimana menjaga data pribadi kita, juga kemudian hal-hal apa yang perlu di-share. Tapi mungkin apakah ada tips lain gitu supaya tidak jadi jempol kita harimau kita gitu. Terlebih sekarang kalau kita simak pemberitaan mengenai istilahnya Pak, penyintas UU ITE ya Pak ya, itu kan kadang-kadang membuat kita worry juga. Jadi ada yang jadi betul-betul takut untuk men-share, jadi tidak share apa-apa. Padahal dengan sharing tadi kata Bapak juga di media sosial ini banyak nilai positifnya gitu. Jadi sejauh mana nih kita menakar komentar-komentar kita atau opini kita yang bisa di-share di media sosial. Silakan Pak Kartono, mungkin kira-kira mohon tips maupun pandangan Bapak. Moderator, jadi kalau kita itu memang sering tadi saya bilang latah tadi. Kalau ada informasi. Mohon maaf Pak Kartono, suaranya kecil sekali sepertinya. Kalau ada informasi terkait dengan apapun yang kita terima melalui media sosial, nah kita itu ada semacam euforia atau habit yang ikut-ikutan latah, cepat-cepat aja. Nah, seyogyanya sih kita kan baca dulu. Kadang-kadang judulnya sangat menarik, tapi isinya ternyata itu berita yang tidak benar. Nah, jadi untuk tipsnya mungkin kita harus lebih selektif ya untuk menerima informasi yang kita terima. Nah, terus juga kita kalau dicek dulu apakah memang itu merupakan salah satu informasi yang betul-betul tidak mengandung unsur hoax atau tidak. Terus kita mesti ingat, kita kan ada regulasi yang mengatur barang siapa yang menyebarluaskan informasi, tapi informasi itu ada di Undang-Undang ITE kalau masalahnya. Dan tentu akan berkonsekuensi pada aspek hukum ya. Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati, lebih selektif, istilahnya posting yang penting saja. Kalau yang nggak penting jangan posting gitu istilahnya gitu. Nah, kecuali tadi ada ini sekedar hiburan, ya kan beda ya berita hoax atau berita palsu dengan istilahnya konten-konten hiburan. Terus terkait dengan data diri. Bahwa kita tentu harus memproteksi data diri kita. Kan ada yang misalnya sangat rawan ya di dunia digital untuk disalahgunakan seperti nomor KTP, NPWP dan lain sebagainya. Nah, kecuali data-data yang sifatnya umum saja dari diri kita. Nah, saya kira itu sih moderator. Baik, terima kasih Pak Kartono. Kemudian ini ada Bapak Muhammad Saiful dari UGJ. Ya, sudah raise hand sepertinya dari tadi ya Pak ya. Silakan Pak, bisa udah di-unmute, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di sesi diskusi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaiful dari Universitas Gunung Jati. Saya tertarik sama pembahasan yang dibahas oleh Bapak Septa tadi mengenai malware, di mana disebutkan bahwa ciri-ciri laptop yang terkena malware itu seperti apa. Nah, cara menanggulangi agar lepas dari malware sendiri itu seperti apa, Pak? Dan langkah selanjutnya itu agar tidak terkenal lagi itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu sih pertanyaannya. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab untuk Pak Septa pertanyaan dari Pak Saiful ya, ini tentang malware. Bagaimana ciri-cirinya, kemudian cara menanganinya dan bagaimana mengantisipasinya. Baik, terima kasih Pak Saiful pertanyaannya. Malware itu udah pastilah umum banget gitu ya, apalagi di era sekarang perpindahan file dari satu komputer ke komputer lain, dari satu perangkat ke perangkat lain, media networknya sangat support sekali untuk penyebaran atau spreading dari malware tadi. Benar sih, simptomnya adalah biasanya komputernya tiba-tiba naik, semua file kita biasanya hilang atau dimodifikasi atau di hidden kadang-kadang kalau zaman dulu ya, prosesnya tinggi. Cara menanggulanginya gimana sih? Yang paling mudah sebenarnya adalah di era tren sekarang adalah dihindari sekali gitu ya, menggunakan mengunduh aplikasi-aplikasi yang didapat dari media bajakan, gitu ya. Aplikasi-aplikasi bajakan gitu. Kemudian sistem operasi kita usahakan selalu diupdate gitu. Kalau kita pakai sistem operasi tertentu, update berkalanya diikutin. Sekarang pun sebenarnya di sistem operasi sudah disediakan ya anti malware yang cukup canggih gitu ya. Jadi malware yang sifatnya perusak atau yang sudah dikenali lah, itu biasanya udah support sih di komputer yang sekarang gitu ya. Selama kita melakukan updating. Termasuk kalau di dalamnya ada antivirus gitu ya. Antivirusnya selalu diupdate gitu. Jadi jangan diinstal kemudian sudah gitu nggak ada proses maintenance gitu. Nah, itu yang sering dilakukan. Jadi jangan malah kalau saya perhatikan nih anak mahasiswa nih saya cek kok Windows update-nya malah dimatikan gitu ya. Jadi Windows update-nya malah dimatikan karena berbagai alasan ya. Kadang-kadang alasannya karena saya tanya kenapa dimatikan, karena Windows-nya palsu gitu. Atau bukan banyak software bajakan biasanya. Software-nya bajakan, Windows-nya bajakan gitu ya. Jadi akhirnya dimatikan kata di update-nya. Oh, ternyata ya itu salah satu membuka risiko kita terhadap datangnya malware. Kira-kira seperti itu. Yang paling nyaman sih sebenarnya kalau kita pakai software berlisensi gitu ya. Kemudian kita selalu mengupdate atau memutakhirkan sistem kita, harusnya sih lebih aman gitu. Selanjutnya ya kita tinggal lindungi diri. Kalau kita dapat file dari orang-orang yang tidak dikenal, ya mendingan kita abaikan saja. Atau, saya lupa nih satu teknik yang gampang lagi. Kadang-kadang bisa dicoba nanti di rumah. Kalau misalkan dapat file aneh-aneh ya, coba buka virus total. Ini trik ini banget, gampang lah. virustotal.com. Nah, kalau kita dikirimin file yang aneh-aneh gitu ya, agak nggak nyaman sih sebenarnya gitu ya. Ada virustotal.com. Gitu ya. Nanti kalau kita misalkan dapat files, kita bisa cek file itu sebenarnya ada malware-nya atau enggak. Gitu. Contohnya, saya kirimin ini aja deh. virustotal.com. Sebentar saya share screen deh. Nah, kira-kira gini. Ini tampilannya nih. virustotal.com. Nah, dia bisa mengecek berdasarkan basis data dia atau database-nya dia apakah file tersebut malware atau bukan. virustotal.com, masuk pilih filenya misalkan. Yang kita dapat misalkan. Dia melakukan cek hashing di. Nah, biasanya gini. Dia akan memeriksa filenya. Ini dia pakai berbagai mesin antivirus di dunia nih. Avast, Avira, CMC, Bainagi, kira-kira gitu. Selama di sini undetected ya berarti file tersebut aman. Misalkan ya kadang-kadang kita dapat file undangan dari orang yang tidak dikenal gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi kalau mungkin ada juga nih yang bertanya bedanya malware dengan virus itu bagaimana? Oke. Baik, Bu. Nah, kalau bedanya untuk orang awam kan kurang familiar. Betul. Jadi malware itu adalah bentuk awalnya, pengkategoriannya. Gitu.
malware itu adalah semua yang di dalamnya ada virus, ada trojan, ada worm, ada man in the middle, ada rootkit. Dan ini itu pengklasifikasian dari malware. Jadi malware itu adalah sebenarnya kalau singkatannya kita dengar itu malicious software, gitu, software yang berbahaya. Gitu. Di dalamnya ada apa aja? Ada virus, ada trojan, kemudian ada worm, ada rootkit, kira-kira gitu. Jadi malware itu kerangka atasnya, di bawah itu adalah varian-variannya. Gitu. Baik, sudah cukup jelas ya Mas Saiful? Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Dan tentunya sebetulnya ini topiknya sangat menarik. Kalau misalnya waktunya memungkinkan, tentu ingin kita elaborasi lebih jauh. Cuma sayangnya waktu juga ya Pak yang membatasi, karena kebetulan meskipun kita sama-sama di tempat masing-masing, namun tentunya waktu yang dialokasikan juga masing-masing, terutama narasumber kita terbatas. Barangkali ada kesibukan lain dan juga yang lainnya. Untuk itu, untuk sesi diskusi kali ini kita cukupkan. Kemudian untuk selanjutnya, semoga apa yang sudah dibahas di pagi hari ini, pagi hingga menjelang siang ini dapat bermanfaat. Dan boleh saya sedikit simpulkan mungkin ya dari apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Dr. Septa, bagaimana kesadaran mengenai keamanan cyber atau mungkin di bahasa Indonesia kan sebagai kesadaran keamanan dunia maya, mungkin bisa seperti itu ya Pak Septa ya. Itu bagaimana hal tersebut harus kita tingkatkan, dan juga mau tidak mau di dunia digital ini, di mana tadi hal yang menarik dari Pak Septa adalah faktor keamanan berbanding terbalik dengan faktor kenyamanan, dan mau tidak mau kita harus berdamai hidup dalam dunia tersebut. Jadi kalau memang kita mau aman, mungkin kita sedikit tidak nyaman, karena ketika kita mengutamakan rasa nyaman, seperti yang tadi Bapak sampaikan, defendernya kita matikan, kemudian password kita buat mudah, terutama juga tadi catatan yang menarik untuk teman-teman ASN, biasanya pakai password, pakai NIP aja Pak biasanya, atau kebanyakan seperti itu Pak, atau tadi 1, 2, 3, dan kemudian untuk terutama sekarang kita sedang bergerak ke arah data-data di government yang sudah mengarah ke digital, biasanya banyak yang berbagi pakai password Pak, untuk kemudahan kemudian dioperasikan oleh rekan yang lain atau di dinas-dinas yang lain agar mudah kita berbagi password. Tapi mungkin hal itu bisa dilakukan, tetapi antisipasinya mungkin seperti yang tadi sudah dipaparkan Pak Septa ya Pak, harus sering, salah satunya sering mengganti password ya Pak ya, mengganti password, kemudian kombinasi yang di huruf ataupun tadi memakai selain huruf untuk digunakan untuk meningkatkan keamanan password kita. Terima kasih juga Pak Septa tadi sudah banyak sharing situs-situs yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita gunakan untuk meningkatkan keamanan kita, data-data keamanan data-data pribadi kita di dunia maya. Dan tadi dari paparan Pak Kartono kita dapatkan poin penting mengenai bagaimana kita menjaga privasi kita di dunia digital gitu. Do not share too much on social media ya, kita hanya share yang penting-penting saja. Kita harus jaga privasi dan keamanan akun, kemudian juga lebih selektif untuk mengakses situs-situs yang memang atau aplikasi yang memang kita butuhkan. Hindari hoax terutama karena ini nanti akan terkait juga dengan potensi pelanggaran UU ITE. Jadi kita harus hati-hati, dan salah satunya untuk berhati-hati saat dikuasai emosi, tenangkan diri dulu sebelum jempol kita bersuara. Jangan sampai jempol kita menjadi harimau kita ya Pak ya. Dan kemudian juga jangan latah, terutama itu kadang kita ketika ada isu-isu yang sedang hits ya atau yang sedang tren, kemudian kita mendapatkan informasi itu lebih dahulu, biasanya ada kecenderungan memang ingin segera dibagi ke yang lain Pak, supaya kadang merasa ini penting dan juga wah ini informasi baru nih ingin segera kita share. Ternyata perilaku-perilaku seperti itu harus mulai kita ubah ya Pak untuk keamanan diri kita sendiri. Jadi dari kesimpulan dari kedua paparan ini bahwa
faktor celah bahaya di dunia maya itu ada ya, seperti halnya di dunia nyata. Hanya saja mungkin sering tidak kita sadari. Untuk itu kita harus bisa mengantisipasi dan menjaga keamanan di data-data kita masing-masing. Mungkin kira-kira seperti itu ya Pak Septa dan Pak Kartono. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh partisipan dan juga ini terima kasih juga selain teman-teman mahasiswa dari Unswagati maupun dari Politeknik Negeri Lampung, juga ada rekan-rekan dari berbagai perangkat daerah lainnya. Terima kasih juga Pak Arif sudah bergabung, Kepala BKD, kemudian Pak Sekretaris BP4D juga, terima kasih sudah bergabung, dan tentunya Pak Iing Dayuman, Kepala Bapeditbangda atau BP4D yang sudah setia dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum ditutup, Pak Kaban ada yang akan disampaikan? Belum di-unmute sepertinya Pak untuk suaranya. Ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua, terutama narasumber yang keren nih, Pak Septa, Pak Kartono, di sini Pak Arif dari keuangan nih. Hati-hati kata Pak Septa nih, barangkali ada password nanti kas daerah ada yang ngebobol. Atau apa-apa. Mudah-mudahan jangan ya. Teman-teman semua terima kasih, saya aturkan apresiasi yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan terus kompetensi. Mau itu Mbak Nia, terima kasih nih moderatornya keren. Saya lagi sukses semua, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan partisipan, dan di akhir acara sebelum live semuanya ini mohon untuk foto bersama dulu ya, ini ada permohonan dari panitia rupanya. Mohon bagi yang berkenan untuk menyalakan kameranya, dan yang jelas foto ini akan digunakan untuk kepentingan dokumentasi BP4D, jadi jangan khawatir data foto-foto kawan-kawan tentunya tidak untuk disebarluaskan. Oke, sudah siap mulai ya? Oke, untuk screen pertama, silakan berikan senyum terbaiknya dan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, screen kedua. Oke, masih tetap tersenyum ya dengan pose terbaik. Oke, screen selanjutnya. Alhamdulillah peserta pagi ini cukup banyak, jadi kita screen-nya agak banyak juga ini. Oke, screen selanjutnya. Oke. Ya, senyum. Dan ini ada yang anonymous ini. Ini mudah-mudahan ini bukan hacker ya, sepertinya peserta yang bikin profil pic, saya baru menyadarinya juga ini anonymous ya. Nanti ada pakarnya nguji pakar itu. Oh iya ini. Oke. Nah itu mungkin salah satu hal-hal yang kita jumpai di dunia digital ya Pak ya. Baik, panitia sudah semua screen. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan di pagi ini tentunya membawa manfaat dan pastinya meningkatkan kompetensi kita, seperti halnya tujuan diselenggarakannya ngopi ini. Ngobrol santai, peningkatan kompetensi. Ngobrol-ngobrol santai tapi kita sambil diskusi-diskusi tipis mengenai hal-hal yang sebetulnya serius. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan salam sehat semuanya. Ya, sukses. Sukses Mania. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk semuanya. Oke, izin kami mengakhiri Zoom meeting ini. Terima kasih. Nuhun Mbak Nia. Terima kasih banyak Pak Kartono, Pak Septa. Pak Septa, makasih. Teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir. Mahasiswa semuanya. Nuhun Pak Kaban. Sami sukses semuanya. Nuhun moderator. Nuhun narasumber. Terima kasih banyak. Izin kami end meeting for all. Oke. Oke, see you later.